warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Muhafadzatul Ilmiah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Tarekat Mu'tabaroh 2 dari kelas F2 yang diampu oleh Bapak Syaifullah Yazid MA. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya telah melakukan penelitian terkait aspek kehidupan sosial budaya masyarakat penganut Tarekat Sidikiyah cabang Bojonegoro, tepatnya di Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Pada poin yang pertama ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit terkait awal mula Tarekat Sidikiyah di Indonesia. Awal mula berdirinya Tarekat Sidikiyah di Indonesia yaitu bertempat di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pendirinya yaitu Muhammad Mukhtar bin Haji Muhammad Mukti yang telah mendapat pelajaran dari Syekh Syuaib Jamali Al-Bantani. Nama Tarekat Sidikiyah ini disandarkan pada Abu Bakar As-Siddiq, yang mana As-Siddiq di sini berarti benar. Nah, perkembangan Tarekat Sidikiyah melalui 3 fase. Di antaranya yaitu 1. Fase perjuangan, artinya pertumbuhan kembali setelah masa vakum. Yang kedua yaitu fase perkembangan pertama. Yang ketiga yaitu fase perkembangan kedua. Pada fase pertama yaitu fase perjuangan setelah masa vakum, yaitu pada tahun 1959 sampai 1969. Nah, pada masa ini Mursyid Sidikiyah yaitu Kiai Mukhtar Mukti memulai mengajarkan ajaran dan amalan Tarekat Sidikiyah kembali. Tarekat Sidikiyah juga pernah mengalami masa tenggelam, yaitu ketika dipimpin oleh Thaifur Abu Yazid sampai pada tahun 1951. Poin yang kedua yaitu terkait sejarah awal mula munculnya Tarekat Sidikiyah di Bojonegoro. Tarekat Sidikiyah masuk ke Bojonegoro kisaran tahun 1970-an. Dan dulu yang membawanya itu bernama Gus Qorib. Dan pastinya ketika awal mula Tarekat Sidikiyah itu dimunculkan, ada banyak sekali kendala dan rintangan yang melanda. Dan banyak muncul badai fitnah ketika itu. Jadi ketika pertama kali Tarekat Sidikiyah ini dimunculkan, banyak yang tidak menerimanya. Dan pandangan orang awam terkait Tarekat Sidikiyah itu, apa sih Tarekat Sidikiyah? Baginya itu sangat asing. Jadi ketika muncul di Bojonegoro, yang ikut hanya yang sudah mengenal Tarekat Sidikiyah saja. Pada saat awal mendirikan Tarekat Sidikiyah ini, liku-likunya sangat panjang. Dulunya tidak diterima, difitnah, sampai-sampai orang Sidikiyah itu ketika berzikir diintip dan dibuntuti, sebab dianggap sesat oleh aparat pemerintah juga, dan juga kelompok-kelompok tertentu. Tetapi para khalifah menghadapinya dengan tetap bijaksana. Adapun susunan kepengurusan Tarekat Sidikiyah yang ada di Bojonegoro adalah berawal dari berdirinya Yayasan Pendidikan Sidikiyah atau biasa disebut dengan YPS pada tahun 1976. Dan yayasan itu bukan merupakan organisasi massa, akan tetapi hanya sebuah lembaga yang isinya hanya pengurus dan program, serta tidak mempunyai massa pada waktu itu. Poin yang ketiga yaitu kehidupan sosial budaya masyarakat Tarekat Sidikiyah di Bojonegoro. Nah, budaya di sini adalah suatu cipta karya karsa, dan budayanya masyarakat Sidikiyah secara umum tidak ada bedanya dengan masyarakat awam. Semua orang Sidikiyah juga bermasyarakat, bersosial, bahkan orang Sidikiyah tidak boleh menyendiri. Masyarakat Sidikiyah diharapkan mampu memberikan sumbangsih untuk bangsa dan negara Indonesia. Kemudian pada tahun 2001 didirikanlah Ormas atau organisasi massa yang berjiwa tasawuf yang anggotanya warga Sidikiyah di Bojonegoro. Yang nama organisasinya adalah Organisasi Sidikiyah atau Orsyid. Nah, Orsyid di Bojonegoro ini bermasakan anggota, sedangkan YPS bermasakan pengurus. Dan ketua Orsyid Bojonegoro itu adalah Pak Ridwan Sayadi.
Sedangkan ketua YPS-nya adalah Pak Joko Sarwono yang tempat tinggalnya di Kauman Mojoranu, Bojonegoro. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Sidikiyah yang ada di Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sering sekali mengadakan santunan bagi anak-anak yatim, kaum duafa, dan orang-orang yang tidak mampu. Selain itu, program sosial masyarakat Sidikiyah lainnya yang akan datang adalah membuat rumah layak huni di beberapa kecamatan. Maka dari itu, masyarakat Sidikiyah cabang Bojonegoro sering melakukan aktivitas sosial seperti adanya santunan nasional, adanya rumah layak huni. Ada ketika waktu bencana-bencana, para masyarakat Sidikiyah pun juga ikut andil dalam membantu. Karena memang kita itu hidup bersosial, jadi masyarakat Sidikiyah tetap pada koridor syariah Islam dalam bermasyarakat dan tidak menyeleweng. Demikianlah video presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.